Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pergaulan sehat remaja. Konsep pergaulan sehat remaja. Pergaulan berasal dari kata gaul yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaul itu artinya temanan atau persahabatan. Pergaulan merupakan interaksi antara individu dengan individu dengan kelompok, yang artinya seorang individu itu, seorang manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kepribadiannya. Pergaulan yang ia lakukan akan mencerminkan kepribadiannya, baik itu pergaulan bebas ataupun itu pergaulan negatif. Pergaulan yang positif itu bisa berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yakni terlalu menutup diri atau terlalu bebas. Ciri-ciri pergaulan bebas itu adalah berakhlak mulia, senantiasa berprasangka baik, memiliki rasa malu, pemaaf, senantiasa mengingat kepada kebaikan, menolong teman, selalu menepati janji, dan menutup aib teman. Bentuk pergaulan sehat diantaranya adalah kelompok bermain, teman sebaya, kelompok belajar, kegiatan keagamaan, kegiatan pengembangan diri, kegiatan karang taruna, kegiatan pecinta alam, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. C. Pengaruh positif pergaulan sehat. 1. Lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam melakukan sesuatu. 2. Lebih mengenal kepribadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang perlu dihargai. 3. Mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. D. Tips bergaul secara sehat. 1. Adanya kesadaran beragama bagi remaja. 2. Memiliki rasa setia kawan, rasa setia kawan. 3. Memilih teman. 4. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. 5. Laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. 6. Menstabilkan emosi. 3. Mengidentifikasi pergaulan tidak sehat pada remaja. Pergaulan tidak sehat atau biasa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. C. Ciri-ciri pergaulan tidak sehat. 1. Suka menghamburkan harta untuk hal yang tidak baik. 2. Rasa ingin mencoba dan merasakan. 3. Perubahan emosi. 4. Perubahan pikiran. Selanjutnya yaitu B. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang atau pergaulan tidak sehat. Jenis penyimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat antara lain: 1. Penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang tidak seharusnya dilakukan. 2. Penyalahgunaan narkotika. Zat yang seharusnya diberikan kepada orang sakit justru dikonsumsi oleh orang sehat. 3. Perkelahian pelajar. Perkelahian menjadi suatu masalah yang serius karena peserta tawuran cenderung mengabaikan norma yang ada dan merusak apa saja yang ada di sekitarnya. 4. Minuman alkohol. Alkohol memiliki efek negatif saraf. Selain membuat mabuk, juga berdampak pada otak, tidak bisa berpikir secara normal. 5. Tindakan kriminal. Suatu bentuk pelanggaran norma hukum yang menyangkut pidana dan perdata serta merugikan orang lain. 6. Penyimpangan dalam gaya hidup. Sikap arogansi merupakan kesombongan terhadap sesuatu yang dimiliki. 7. Sikap eksentrik merupakan perbuatan yang menyimpang dari biasanya sehingga dianggap aneh. C. Dampak penyimpangan sosial terhadap diri pribadi. 1. Pergaulan bebas. 2. Bentuk
perbuatan dosa yang dapat mencelakakan dirinya sendiri. 3. Ketergantungan obat. 4. Menurunnya derajat kesehatan. 5. Menyebarkan penyakit. 6. Menurunnya prestasi. D. Dampak penyimpangan sosial terhadap keluarga. 1. Menghancurkan masa depannya sendiri dan keluarga. 2. Merenggangkan hubungan keluarga. 3. Menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi keluarga. E. Dampak penyimpangan sosial terhadap masyarakat adalah 1. Dikucilkan dalam kehidupan masyarakat. 2. Dijauhi oleh pergaulan mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sosial. 3. Meningkatkan kriminalitas. 4. Merusak tatanan nilai, norma, dan moral masyarakat bangsa. F. Analisis penyebab pergaulan tidak sehat pada remaja. 1. Agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau, karena mereka tidak akan mempunyai landasan hidup. Agama dan keimanan dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Remaja yang ikut ke dalam pergaulan tidak sehat ini biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan tidak baik. 2. Perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik pada meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. 3. Kesenjangan ekonomi dan pertunjukan kemewahan di media massa memungkinkan seseorang terpicu untuk ikut berwenang-wenahan tanpa melihat kemampuan ekonominya. Akibatnya, tidak jarang yang menempuh jalan sesat guna memenuhi kehidupan mewahnya. Kesenjangan pendapat antara orang tua dan remaja mengandung arti bahwa sebagian remaja Indonesia masih memiliki pandangan bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman. Dalam urusan orang muda, remaja cenderung meninggalkan orang tua dalam menentukan bagaimana mereka akan bergaul. 4. Kurang kontrol. Berkurangnya kontrol terhadap remaja dapat mengakibatkan lepas kontrol sehingga tidak jarang sesuatu sudah terlambat. Remaja menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika telah terjadi sesuatu, padahal ketika sesuatu itu telah terjadi, segala sesuatu yang sudah terlambat. G. Analisis pencegahan pergaulan tidak sehat pada remaja. Untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya pergaulan tidak sehat, remaja perlu diberi pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat dan memberi pendidikan kerohanian agar mereka sadar tentang apa akibat yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat, baik bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan. Pembentuk jati diri yang utama adalah lingkungan. Lingkungan sehat akan melahirkan remaja yang sehat pula, tetapi sebaliknya lingkungan yang kurang baik akan membentuk pribadi remaja yang kurang sehat. Lingkungan yang kurang baik juga bisa menjerumuskan remaja kepada pergaulan yang tidak sehat. Remaja yang sudah masuk ke dalam lingkungan yang salah akan sulit sekali untuk kembali ke dalam lingkungan yang baik, karena anak usia remaja memiliki jiwa dan pikiran yang masih labil. 4. Prinsip pergaulan saat remaja. A. Menyadari adanya perkembangan diri bertumbuh sehingga melahirkan kebutuhan untuk berelasi dengan teman sejenis maupun dengan lawan jenis. B. Relasi yang dibangun hendaknya memberi nilai positif pada kedua belah pihak. C. Mau belajar untuk mengerti, menghargai, serta bersikap dengan tepat terhadap sahabat. D. Tidak berprasangka bahwa persahabatan dengan lawan jenis pasti akan menunjukkan masalah perasaan suka. E. Apabila dalam persahabatan antara lawan jenis timbul perasaan suka, itu adalah hal yang wajar. F. Persahabatan antara lawan jenis sering berlanjut pada proses pacaran. Apabila demikian, di antara keduanya harus ada komitmen untuk saling terbuka, menghormati, dan membuat kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Rangkuman. Pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan moral baik tubuh,
jiwa dan kehidupan sosialnya. Pergaulan tidak sehat bisa disebut dengan pergaulan bebas, adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Dari segi bahasa pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang yang terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Bentuk-bentuk pergaulan sehat, kelompok belajar atau bermain teman sebaya, kegiatan keagamaan, karang taruna, pengembangan diri, pecinta alam, sosial masyarakat. Bentuk-bentuk pergaulan tidak sehat, menyimpang seksual, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, perkelahian pelajar, minum-minuman keras, alkohol, tindakan kriminal, dan lain-lain. Remaja sangat perlu diberi pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat dan memberi pendidikan kerohanian agar mereka sadar tentang apa akibat yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan.